Ya, baik. Kalau kita berbicara mengenai kolonialisme, berarti kita berbicara mengenai bangsa-bangsa Eropa datang ke Asia, Afrika, dan Amerika untuk membentuk daerah koloni-koloni. Setelah membentuk daerah koloni, lalu mereka menguasai daerah tersebut. Kalau kita berbicara mengenai kolonialisme di Indonesia, itu diawali oleh kedatangan bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1511. Artinya, bangsa Barat pertama kali datang di wilayah Nusantara ini adalah bangsa Portugis pada tahun 1511 di Malaka. Dan pada saat itu juga mereka menguasai kerajaan Malaka menjadi wilayah jajahan mereka. Dan Malaka dijadikan markas besar Portugis di Asia Tenggara. Nah, dari Malaka, Portugis mencari daerah-daerah jajahan lain di Nusantara. Salah satunya mereka datang ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di daerah yang disebut Kepulauan Solor. Nah, mereka datang di Kepulauan Solor itu karena Pulau Solor itu posisinya sangat strategis, ditinjau dari jalur perdagangan pada saat itu. Di samping itu, daerah-daerah sekitar Pulau Solor seperti Timor, Flores, dan lain sebagainya banyak menghasilkan komoditi-komoditi dagang yang sangat diperlukan oleh orang Eropa. Salah satu komoditi dagang yang penting pada saat itu adalah kayu cendana, madu, dan lilin. Dan ternyata itu sangat digemari oleh orang-orang di seluruh dunia, terutama orang-orang Eropa. Untuk itu, Portugis datang pertama kali di Pulau Solor pada tahun 1560. Mereka berhasil menguasai Pulau Solor dan mereka mendirikan benteng yang pertama di wilayah NTT itu di Lohayong, Pulau Solor. Benteng itu diberi nama Benteng Henricus. Nah, sejak 560 itu Portugis menguasai Solor dan kemudian mengunjungi daerah-daerah lain di sekitar NTT ini, terutama mereka datang ke Pulau Timor. Dengan mengunjungi Pulau Timor itu singgah pertama kali di Livao atau Oikusi. Dari Oikusi, Portugis datang menjelajahi Pulau Timor, dan ternyata di Pulau Timor mereka menemukan komoditi dagang yang luar biasa, yaitu kayu cendana, kemudian lilin, dan madu. Nah, dari Livao mereka menuju ke Kupang, ke Pulau Timor bagian barat, ya tepatnya sekarang disebut Kupang. Mereka menuju Amarasi dan mereka berhasil bekerja sama dengan Amarasi untuk berdagang dan juga datang ke daerah Helong, yaitu daerah Kupang sekarang ini. Sejak saat itu Portugis mulai
mengembangkan kekuasaannya terutama dalam perdagangan. Nah, setelah di timur, Portugis menuju ke Pulau Rote, menjalin hubungan politik dan ekonomi dengan nusak-nusak yang ada di Rote, salah satunya adalah Nusak Termanu. Nah, yang berikut, kedatangan bangsa Eropa lainnya di Nusantara adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda mengikuti jejak Portugis, mengunjungi Asia dengan 4 buah kapal perangnya di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Mereka tiba pertama kali di Pelabuhan Banten di ujung barat Pulau Jawa, tiba pada tahun 1596. Setelah tiba di Banten, ternyata Belanda harus menghadapi persaingan bangsa barat lainnya, terutama Portugis. Untuk itu, mereka membangun organisasi dagang agar mampu menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa barat lainnya. Oleh sebab itu, Belanda mendirikan organisasi yang bernama VOC. VOC ini singkatan dari Vereniging Oost-Indische Compagnie. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya Perserikatan Dagang Hindia Timur. Ternyata benar, setelah mereka membentuk organisasi yang namanya VOC, pada tahun 1965, Belanda berhasil mengalahkan Portugis di Pulau Banda, Ambon, Maluku. Daerah itulah yang direbut pertama kali oleh Belanda sebagai daerah kekuasaannya di Indonesia pada tahun 1605. Dan tahun itu dijadikan sebagai titik tolak perhitungan awal penjajahan Belanda di Indonesia. Ketika Belanda dari Batavia menuju ke Maluku, mereka melewati Laut Jawa, Laut Flores, baru menuju ke Maluku. Ternyata di jalur itu ada ada beberapa gugusan pulau-pulau kecil yang dikenal dengan Kepulauan Solor. Dan pulau-pulau itu sangat strategis letaknya, ditinjau dari jalur pelayaran dan perdagangan pada saat itu. Nah, ternyata ketika mereka melewati Kepulauan Solor itu, Belanda menemukan bahwa Portugis juga telah menguasai Pulau Solor sejak tahun 1560 dan mereka sudah mendirikan sebuah benteng di Lohayong. Oleh sebab itu, Belanda berusaha merebut benteng Portugis di Lohayong dengan cara mengajak kerjasama pedagang-pedagang Indonesia lainnya, yaitu pedagang-pedagang Melayu, pedagang-pedagang Bugis Makassar, dan juga bersekutu dengan 5 kerajaan pantai di Kepulauan Solor yang dikenal dengan Solor Watang Lema. Ada 5 kerajaan Islam pantai di situ. Mereka bersatu padu untuk melawan Portugis di Lohayong, dan akhirnya benteng Portugis itu berhasil direbut oleh Belanda dan sekutunya,
pada tahun 1613. Setelah merebut benteng Lohayong di Solor, komandan Belanda yang bernama Apollonius Scott dengan 2 kapal perangnya berlayar menuju Pulau Timor, dan mereka tiba di tempat yang disebut sekarang Kota Kupang, dan mereka berlabuh di sekarang namanya di Tedis Bar. Dan itu daerah itu adalah milik Raja Helong yang saat itu bernama Lailahi Besikopan, yang memiliki istana itu di Bunibaun. Bunibaun sekarang berada di Kelurahan Bonipoi. Sekarang ada pohon beringin. Sampai saat ini pohon beringinnya itu masih ada. Nah, kedatangan Belanda itu diterima baik oleh Raja Helong, dan mereka membuat perjanjian bahwa mereka siap bekerja sama, siap bersahabat. Untuk itu, Belanda meminta kepada Raja Helong sebidang tanah untuk dijadikan sebagai loji. Loji itu artinya pelabuhan, dan di situ dibangun gudang besar untuk menyimpan barang-barang yang mau dimuat di tempat itu, dan untuk menampung barang-barang juga yang didatangkan dari Belanda dan tempat lainnya. Raja Helong memberikan tanah itu, sebenarnya yang Belanda minta hanya seluas kulit kerbau. Dan diiakan oleh Raja Helong, dan ternyata kulit kerbau itu dipotong, dikuliti kulitnya, ternyata digunting keliling, ditarik panjang kali lebar. Sehingga satu kulit kerbau itu wilayahnya wilayah benteng dari Sungai Selam sampai ke kuburan Belanda di sebelahnya, sampai ke arah laut sana. Itulah tanah yang diberikan oleh Raja Helong kepada Belanda. Tetapi ternyata komandan Belanda itu tidak lama di Kupang, dan mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Batavia. Selama beberapa puluh tahun Belanda tidak datang kembali lagi. Dari 1613 nanti 1653 baru datang kembali. Tetapi pada tahun 1646 Portugis datang di Kupang dan diterima baik oleh Raja Helong, dan Portugis juga meminta tanah untuk dijadikan bentengnya. Oleh Raja Helong memberikan tanah yang diberikan kepada Belanda tadi diberikan kepada Portugis. Oleh Portugis mendirikan benteng di atas tanah itu, tapi hanya dipagar batu saja. Setelah itu Portugis menuju ke Pulau Rote. Pada tahun 1653 VOC Belanda datang kembali ke Kupang. Nah, setelah sampai di Kupang, ternyata tanah yang diberikan oleh Belanda per tahun 1613 itu oleh Raja Helong sudah diberikan kepada Portugis. Dan oleh Portugis menjadikan tanah itu sebagai benteng dan membangun benteng, tapi hanya dipagar dengan batu, dan pada saat itu sudah ditinggalkan oleh Portugis. Pada tahun itu juga Belanda mengambil alih kembali tanah yang disebut benteng oleh Portugis itu, dan Belanda
mulai membangun benteng itu dengan diberi nama Benteng Concordia. Mulai tahun 1653, Belanda membangun benteng Concordia dan Kupang dijadikan sebagai sebuah pelabuhan transito. Pelabuhan untuk menampung barang-barang yang dibawa oleh Belanda untuk dijual ke masyarakat Timur dan barang-barang yang dihasilkan oleh orang Timur yang dijual oleh Belanda keluar kota Kupang. Selanjutnya Belanda mendirikan kota Kupang. Yang disebut kota Kupang saat itu adalah ya daerah yang sekarang di daerah sekitar ya Jalan Siliwangi, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Garuda, sampai di Strat A. Itu yang disebut dengan kota Kupang pada saat itu. Jadi Belanda mendirikan kota Kupang itu sejak tahun 1653 pada bulan Februari kalau saya tidak salah itu. Nah, selanjutnya Belanda menjadikan Kupang sebagai markas besarnya di Timur, tetapi dalam perkembangannya orang-orang Portugis yang bersekutu dengan kerajaan Amarasi terus menyerang kedudukan Belanda yang ada di Kupang. Serangan itu secara bertubi-tubi dan kewalahan Belanda untuk menangkisnya. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan diri di Kupang, pertama Belanda minta kembali bantuan orang-orang Solor untuk melindunginya di Kupang. Itulah sebabnya panglima perang dari Solor didatangkan, dan akhirnya nanti mereka ditempatkan di sebelah timur benteng dengan tujuan untuk menghadang setiap kedatangan pasukan Kopassis atau Portugis hitam yang bergabung dengan Amarasi dari arah timur. Tetapi rupanya serangan dari Amarasi tidak berhenti sampai di situ, terus melakukan penyerangan, dan akhirnya Belanda mendatangkan orang Sabu untuk ditempatkan di sebelah barat benteng. Kebetulan pada tahun 1674 ada kapal VOC yang terdampar di Sabu, dirampas oleh orang Sabu, isi dan penumpangnya, sehingga menimbulkan kemarahan VOC. Sejak saat itu VOC menyerang Sabu, dan Raja Sabu waktu itu di bawah pimpinan Raja Seba kalah melawan VOC Belanda, dan mereka membuat perjanjian. Dalam perjanjian itu orang-orang Sabu yang ditawan oleh Belanda kurang lebih 275 orang itu dibawa oleh VOC ke Kupang. Setelah di Kupang mereka dijadikan sebagai daerah perisai, ditempatkan di daerah yang melindungi benteng. Itulah sebabnya orang-orang Sabu itu ditempatkan di daerah Fontaine, Fatufeto, Nun Hila, Nun Baun Sabu, Nun Baun Dela. Artinya mereka ditempatkan di sebelah barat benteng Concordia. Tujuannya adalah apabila ada musuh yang datang dari Amarasi yang bersekutu dengan Portugis hitam melalui arah barat,
maka orang-orang Sabu itu akan menghadapinya. Kemudian berikutnya masih ada celah antara bagian timur dan bagian barat tadi, yaitu di sekitar daerah Merdeka, Bonipoi, masih ada celah. Oleh sebab itu, Belanda menempatkan orang-orang merdeka. Orang merdeka itu maksudnya orang-orang budak yang diperjualbelikan oleh orang Belanda membeli, dan orang-orang itu sudah dibeli dimerdekakan, dan mereka itu ditempatkan di daerah yang sekarang disebut dengan Mardisker. Namanya dulu Mardisker, sekarang menjadi Kelurahan Merdeka. Nah, orang-orang di Kelurahan Merdeka itu dulu ditempatkan orang yang dimerdekakan oleh Belanda, papanyers, orang-orang Eropa yang disewa oleh Belanda untuk menjadi tentara segala macamnya. Artinya, apabila ada musuh lewat tengah itu, nanti dihadapi oleh orang merdeka dan papanyers itu. Nah, berikutnya, serangan Amarasi juga tiada henti. Pada tahun itu juga datang yang bernama Sombai Kecil, yaitu Sombai bersaudara yang ada di pedalaman Pulau Timor. Kakak adik berperang dalam rangka memperebut mahkota kerajaan, tapi dalam perang itu si adik kalah dan mereka terusir dari tanah timur pedalaman sana, dan terus dikejar dan akhirnya mereka minta perlindungan kepada VOC Belanda di Kupang. Oleh Belanda diterima dan mereka ditempatkan di daerah yang sekarang disebut Bakunase, karena banyak orang Amarasi yang menyerang Kupang itu melewati Tabun, Bakunase, terus menyerbu Benteng. Sekarang ditempatkan Sombai Kecil itu karena mereka juga bisa berbahasa Timur. Apabila datang orang Amarasi yang mau menyerang Kupang, sudah bisa dideteksi di sekitar daerah Tabun, Bakunase, dan seterusnya. Tidak lama kemudian di timur juga terjadi perang saudara Funai. Keluarga Raja Funai di timur, di TTU sana, berperang, kalah, dan mereka lari sampai di Kupang dan meminta bantuan kepada kepada Belanda di Kupang. Oleh Belanda diterima dan mereka ditempatkan di daerah yang sekarang disebut Oepola. Oepola itu kalau sekarang namanya Oipura. Di dekat kantor PAM, mereka membangun sebuah istana kerajaan dan menguasai wilayah-wilayah daerah sekitarnya itu. Kemudian selanjutnya datang lagi keluarga Amabi yang kalah perang di pedalaman Pulau Timor, minta kepada Belanda, dan mereka Amabi ini nantinya ditempatkan di Tambering di sekitar Bonipoi, ditempatkan juga di Oibufu, yaitu di yang sekarang daerah namanya Amanuban, sampai di Jalan Amabi itu untuk mengenang itu, dan juga Amabi banyak ditempatkan di daerah yang disebut Amabi Oiveto sekarang. Nah, serangan dari Amarasi tetap terus berlanjut sehingga serangan itu secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, biasanya tengah malam, orang Helong yang merupakan pemilik
tanah di kota Kupang ini tidak tahan dari serangan orang Amarasi. Akhirnya orang Helong bersama rajanya pindah ke Pulau Semau. Karena mereka yakin orang-orang Amarasi yang menyerangnya tidak berani melewati laut. Oleh sebab itu sampai hari ini orang-orang Helong itu menempati Pulau Semau, dan sebagian kecil ada juga yang tinggal di Kupang, di daerah-daerah di Bomata ke atas, di daerah Kupang Barat dan seterusnya. Nah, itu pada masa VOC. Kupang oleh Belanda dibangun terus menjadi sebuah pelabuhan, menjadi sebuah kota yang sangat penting kedudukannya di Pulau Timor. Tetapi dalam perkembangannya ternyata karena korupsi dan lain sebagainya, maka pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan di Indonesia. Tetapi di Jawa dibubarkan itu pada tanggal 31 Desember 1799, tetapi di Kupang VOC itu masih ada sampai tahun 1810. Setelah VOC dibubarkan, maka penjajahan Belanda di Indonesia dilanjutkan oleh pemerintah Belanda langsung, bukan lagi melalui perusahaan, tapi dijajah langsung oleh pemerintah Belanda, dan Belanda menamakan daerah jajahan di Indonesia ini adalah Netherlands Indies, yaitu negara atau pemerintahan Hindia Belanda. Nah, mulai pada tahun 1810 pemerintahan Hindia Belanda di Kupang mulai bekerja, mulai dibentuk, melanjutkan apa-apa yang sudah diperbuat oleh masa VOC sebelumnya, dan Belanda mengangkat residen Hindia Belanda pertama di Kupang itu namanya J.A. Hazard. Sebagai residen Kupang, residen Timor di Kupang, ia diangkat oleh Belanda pada tahun 1810, dan nanti dia berakhir 1832 kalau saya salah. Nanti angkanya kita bisa perbaiki. Ya, Hazard ini adalah seorang Belanda, bapak mamanya Belanda, tapi lahir besar di Pulau Timor. Dia ini sangat mahir bahasa Timor, sangat mahir dan sangat menguasai budaya Timor, dan dia hidup dalam budaya Timor dan sangat mencintai Timor. Inilah Hazard. Nah, kebijakan pertama yang dilakukan oleh Hazard ini yaitu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Kupang pada saat itu, yaitu pertama kelaparan, karena di Timor ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, jadi kelaparan. Yang kedua keamanan, yaitu Kupang ini sering diserang oleh Amarasi, sering juga diserang oleh Sombai yang berpusat di Kauniki, dan beberapa permasalahan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan itu, maka Hazard mulai per tahun 1816 mendatangkan orang Rote
ke daerah timur. Waktu itu disebut daerah Zespalen-Ngebiet atau daerah gubernemen. Daerah gubernemen ini daerah yang tanah itu dikuasai oleh residen timur. Tanah itu dihitung mulai dari pantai Oipaha sebanyak atau ya dari pantai Oipaha dihitung dari air ketika surut itu kurang lebih 9 km atau istilah Banda 6 pal. Dihitung ketika air surut mulai dari pantai Oipaha di selatan sana mengitari pantai barat Pulau Timur, terus mengitari pantai utara Pulau Timur sampai di Ambenu, di Amfoang, di daerah perbatasan dengan timur-timur di sana. Daerah tersebut daerah milik pemerintah Hindia Belanda, dan daerah itu harus dikosongkan dari orang Timur. Tidak boleh mereka menempati daerah itu. Tetapi ketika Hasad berkuasa pada tahun 1816 untuk mengisi daerah itu, Belanda mendatangkan orang Rote yang ditempatkan di daerah Zespalen-Ngebiet, mulai dari pantai Oipaha sampai ke perbatasan dengan Ambenu di wilayah timur-timur sana. Itulah sebabnya mengapa sampai hari ini di daerah-daerah tersebut terdapat orang Rote yang menempatinya. Tujuan Belanda mendatangkan orang Rote itu adalah untuk membuka daerah-daerah pertanian lahan basah, terutama di daerah-daerah mulai dari Tarus, Babau, Oisau, Pariti. Itu dibuka lahan sawah basah. Hanya orang Rote yang terbiasa bertani dengan lahan basah pada saat itu. Sehingga mulai saat itu Kupang berhasil bersuasembada pangan. Artinya pada musim barat ketika kapal-kapal Belanda tidak berani berlabuh di Kupang karena musim baratnya ombaknya besar, maka ada daerah-daerah sentra produksi pangan itu yang menggantikan atau yang menyuplai bahan makanan di Kupang. Terus penjajahan Hindia Belanda ini berlangsung sampai tahun 1942, yaitu ketika Jepang pada tanggal 7 Desember 1941 tanpa pemberitahuan menyerang secara tiba-tiba armada 7 Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. 7 kapal perang Amerika hancur lebur di Pearl Harbor, Hawaii. Dan mulai saat itu, mulai tanggal 7 Desember itu, Amerika menyatakan perang terhadap Jepang. Maka dengan peristiwa itu, maka Perang Dunia Kedua yang sebelumnya berlangsung di Eropa, di Afrika, sekarang sudah berlangsung ke Asia Pasifik. Dari tanggal 7 Desember 42 itu, Jepang mulai menyerang Asia Timur seperti Korea, menyerang Cina, dan akhirnya Jepang menyerang Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ini ada beberapa penjajah barat
Yang pertama diserang oleh Jepang adalah orang-orang Amerika Serikat yang menjajah Filipina. Dalam waktu singkat, Amerika Serikat yang berada di Filipina diusir, dikalahkan oleh Jepang. Dan orang-orang Amerika di Filipina melarikan diri ke Australia. Setelah mengalahkan Amerika di Filipina, selanjutnya Jepang menyerbu Inggris yang menguasai atau yang menjajah wilayah Malaya dan Singapura. Malaya itu nanti setelah merdeka menjadi Malaysia. Dalam waktu yang relatif singkat, kekuatan Angkatan Laut Inggris berhasil dikalahkan, berhasil dihancurkan oleh pasukan Jepang. Sehingga Jepang berhasil menguasai Malaysia dan Singapura. Setelah menghancurkan bangsa Inggris, lalu selanjutnya Jepang menyerang Perancis yang berada di daerah Indochina. Indochina ini kalau sekarang ya negara Vietnam, negara Kamboja, Laos dan Myanmar itu. Perancis di situ diusir. Mereka semua lari ke Australia. Setelah itu Jepang mulai menyerbu wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia diserbu duluan bagian utaranya. Kalimantan, Sulawesi, Ambon dan juga Papua. Pada bulan Februari 1942, Jepang yang sudah menguasai Maluku berusaha ingin menguasai Pulau Timor. Karena Pulau Timor itu dianggap sangat penting, sangat strategis bagi Jepang untuk menyerang Australia. Oleh sebab itu, sejak Januari Februari itu 1942, Jepang mengirimkan mata-mata ke Pulau Timor dengan seolah-olah mereka pedagang pakaian. Berkat laporan dari mata-mata itu, Jepang tahu posisi-posisi pertahanan Australia dan Belanda yang ada di Pulau Timor. Menurut laporan mata-mata, ternyata bahwa posisi persenjataan Belanda maupun Australia di timur adalah menghadap ke pantai utara di Teluk Kupang. Perlu saya jelaskan sedikit, mengapa ada Australia di Pulau Timur? Karena bagi Australia, Pulau Timur itu hidup dan matinya Australia. Kalau Jepang sudah menguasai Pulau Timur, dengan mudah Jepang akan menguasai Australia. Oleh sebab itu, Australia mengirim 2.000 pasukan elit untuk mempertahankan Pulau Timur ini bekerjasama dengan Belanda dan sekutu lainnya. Nah, setelah Jepang tahu posisi-posisi persenjataan dan kekuatan Belanda dan Australia di Pulau Timur, ternyata senjata-senjata diarahkan ke utara, maka tentara Jepang dari Ambon masuk ke Pulau Timur lewat pantai timur Pulau Timur. Di ujung timur difikir ke sana, lewat laut, kemudian berlayar
di pantai selatan Pulau Timor. Pada tanggal 20 Februari malam, tengah malam, 4 kapal perang Jepang ini mendarat di Batu Lesa. Dari Batu Lesa mereka menyebar membentuk 4 kelompok. Pada malam itu juga mereka masuk di kota Kupang. Sementara angkatan udaranya, angkatan udara Jepang diterjunkan di 2 tempat, yaitu di Pemfui dan di Babau. Nah, pada pagi-pagi buta, tanggal 20 Februari 1942 itu, Jepang sudah berada di pinggir kota Kupang dan mereka menyerbu kota Kupang. Sementara pasukan Belanda sedang tidur nyenyak karena mereka tidak sangka bahwa Jepang datang dari arah selatan. Dari situ terjadilah perang sengit di mana pasukan Jepang menyerbu pasukan Australia dan pasukan Belanda yang ada di kota Kupang. Pasukan Belanda yang terdiri dari orang Indonesia asli seperti orang Alor, orang Rote, orang Sabu, mereka membuang pakaiannya, lari di tengah masyarakat seolah-olah menjadi masyarakat asli dan merebut cangkul parang para petani untuk bekerja di sawah atau di kebun. Sementara orang Australia, orang Belanda terus mempertahankan diri, mundur sambil memberikan perlawanan mulai dari kota Kupang, terus mundur sampai ke Babau sana. Di Babau terjadi perang yang sangat sengit karena di situ pasukan Jepang dihadang oleh pasukan terjun payungnya Jepang dan juga pasukan angkatan laut Jepang yang turun dari Batu Lesa menuju Oipaha, Oipaha menuju Ikan Foti terus menuju Isao. Di situ pasukan namanya pasukan Australia Warrior Force itu. Dan terjadi perang yang sangat sengit di wilayah Babau, Oisao. Dan di tempat itu banyak sekali pasukan Australia yang meninggal. Oleh pemerintah Australia, pasukan-pasukan yang meninggal tadi dikuburkan secara massal. Dan untuk memperingati jasa para prajuritnya itu, mereka mendirikan Tugu Australia di dekat jembatan di Pasar Oisao. Sementara pasukan Jepang yang diturunkan di Pemfui, tempat pendaratan pertama pasukan terjun payung Jepang itu, lalu Jepang mendirikan bangunan yang bernama Tugu Jepang. Sampai hari ini masih berdiri tugu tersebut. Nah, singkat cerita, orang Belanda, orang Australia ini mempertahankan Pulau Timor mati-matian, tapi mereka sambil mengundurkan diri menuju arah pedalaman Pulau Timor, dan mereka dijemput oleh kapal perang Australia di Pantai Bena. Dari situ mereka naik kapal menuju Australia. Nah, dengan demikian wilayah Pulau Timor ini sudah dikuasai oleh Jepang sejak bulan Februari 1942. Sementara Jepang menguasai
ataupun mengalahkan pemerintah Hindia Belanda itu sebenarnya mereka masuk tanggal 3 Maret 42, berperang kurang lebih 5 hari, dan pada tanggal 8 Maret 1942 pemerintah Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat. Waktu itu di Kalijati. Dan orang-orang Belanda dan pasukan Belanda semua pindah ke Australia. Tetapi dari tahun 1942 sampai 1945 perang antara sekutu melawan Jepang ini terus terjadi. Dari tanggal 7 Desember 1941 sampai bulan Mei dan Juni 1943, Jepang berada pada posisi yang menang gilang gemilang. Tapi sejak bulan Mei dan Juni 1963 maka Jepang tidak berhasil menyerang Australia karena kapal induknya 3 buah itu karam. Istilahnya terdampar di atas karang ketika mau memasuki Australia di Laut Koral atau di Laut Karang. Dari Pasifik mereka mau masuk ke Australia, gagal 3 kapal induk itu, dan 3 kapal induk itu yang tidak bisa bergerak itu dihancurkan oleh angkatan udara sekutu. Dengan demikian perang mulai ke titik balik. Tadi Jepang menang gilang gemilang, tapi sekarang satu demi satu pulau berhasil direbut oleh tentara sekutu, yang dalamnya ada Inggris, ada Amerika, ada Australia, dan negara-negara lainnya. Mereka melancarkan perang itu dengan istilah lompat katak. Artinya mereka melompat dari pulau satu ke pulau lainnya, merebut pulau-pulau tersebut dari kekuasaan Jepang. Dan dari tahun 63 itu kedudukan Jepang di Pasifik sedikit demi sedikit diusir oleh sekutu, dan akhirnya pada tahun 1945 Pulau Iwo Jima, pulau milik Jepang di negara Jepang sana, berhasil direbut oleh Amerika dengan jumlah pengorbanan yang luar biasa. 5.000 tentara Amerika mati dalam rangka merebut Pulau Iwo Jima. Tidak terhitung jumlah pesawat, jumlah kapal perang, dan alat-alat perang lainnya yang hancur dalam perang tersebut. Tapi akhirnya Amerika berhasil merebut Pulau Iwo Jima. Nah, berdasarkan pengalaman perang Iwo Jima itu, sekutu di bawah pimpinan Amerika mulai memikirkan, kalau pulau Jepang ini direbut satu persatu, pasti akan membutuhkan biaya yang besar, pengorbanan yang banyak. Oleh sebab itu Jepang mulai ingin menjatuhkan atau menggunakan senjata pemungkas mereka yang disebut dengan bom atom. Dan bom atom itu dijatuhkan pertama di daerah yang disebut Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, dan ternyata luar biasa dahsyatnya itu bom. Rakyat Jepang mati banyak. Ternyata yang mati bukan tahun itu juga, tapi mati beberapa tahun belakang pengaruh itu. Dan tanggal 9 Agustus 1945
Nagasaki dibom lagi oleh Jepang. Singkat cerita, korban tentara Jepang di kedua daerah itu setelah sekian tahun jumlahnya kurang lebih 500.000 orang. Nah, lantas bagaimana perang sekutu melawan Jepang di Kupang? Nah, pada saat itu mulai tahun 42 sampai 45 itu pasukan sekutu menyerang timur ini bukan diserang melalui pasukan darat, tapi hanya mampunya sekutu menyerang melalui angkatan udara. Jadi sekutu mengirim pesawat-pesawat tempur untuk menjatuhkan berbagai macam bom di daerah Kupang dan sekitarnya, sehingga benteng Concordia itu hancur pagarnya. Sekarang tidak ada lagi pagar itu. Banyak kota Kupang juga hancur. Nah, untuk mempertahankan diri dari serbuan tentara sekutu itu, Jepang membangun yang namanya satu gua pertahanan. Jadi mereka membangun gua-gua agar apabila ada serangan dari sekutu melalui udara, orang Jepang yang ada di Kupang maupun penduduk bisa sembunyi di dalam gua. Sehingga tidak heran di kota Kupang ini banyak sekali gua-gua yang dibuat oleh Jepang. Banyak sekali. Di sekitar, di belakang Undana, sekitar daerah kawasan pangkalan udara Pengfu itu ada kurang lebih 100 bunker. Jadi Jepang untuk mempertahankan diri membangun satu gua. Banyak gua yang dibangun oleh Jepang. Macam-macam nama gua itu, ada gua perlindungan, ada gua bengkel, ada gua rumah sakit, ada macam-macam gua. Lalu ada gua perwira Jepang. Dan yang berikut yang dibuat oleh oleh Jepang adalah bunker. Bunker itu sebuah bangunan ya seperti bak air. Di atasnya dicor kasih mati, kelilingnya dicor dengan sangat kuat. Yang diperkirakan corannya itu tidak mampu ditembus oleh meriam-meriam sekutu pada saat itu. Dan bunker-bunker itu banyak sekali yang ada di kota Kupang ini. Bunker itu maksudnya di atas bunker itu ditempatkan meriam penangkis pesawat udara. Kalau pesawat udara serang penangkis tersebut, maka orang yang pegang penangkis itu lari masuk ke dalam gua sehingga mereka aman. Jadi sampai tahun 1945 sebenarnya kekuatan Jepang yang ada di Pulau Timur masih utuh. Cuma di negara induknya sana sudah menyerah, ya sudah, mereka juga ikut menyerah. Jadi di Kupang ini banyak peninggalan-peninggalan kolonialisme yang masih dapat kita lihat sampai hari ini. Saya sebutkan satu persatu yang masih dapat kita lihat. Satu, benteng Concordia di kota Kupang. Yang kedua, pelabuhan yang ada di Tedis Bar saat ini. Itu pelabuhan sangat ramai zaman dulu. Pelabuhan itu pindah ke Ternate itu pada tahun 1966. Tapi sebelum itu, pelabuhan itu berfungsi sebagai pelabuhan utama yang ada di Kupang. Lalu ada kantor Kepresidenan Timor. Sekarang sudah menjadi atau ditempati oleh Universitas Pedro. Ada rumah jabatan residen.
ada gereja tua Kota Kupang, ada penjara Kota Kupang, ada Masjid Air Mata, ada kelenteng di situ, ada gereja Kota Kupang dan sebagainya, dan banyak peninggalan-peninggalan kolonial. Kalau di selanjutnya ada toko-toko di Jalan Siliwangi, gedung teater, Raya Teater, gedung film di Kampung Solor itu juga peninggalan Belanda. Kemudian bangunan pabrik es Minerva, itu juga bangunan Belanda. Dan masih banyak lagi yang lain. Lalu jalan, Belanda juga membangun jalan Trans Timor, yang dibangun titik nolnya ada di depan Universitas Pedro itu, di depan kantor Keresiden Timur. Ada di Strat A itu sebenarnya dulu ada Tugu. Tugu itu ada patung pembuat jalan, sehingga nama pembuat jalan dari Kupang sampai ke Atapupu itu sebenarnya nama awalnya adalah huruf A. Sampai hari ini, waktu Tugu itu ada, ditulis huruf A. A itu sebenarnya anonim atau singkatan dari nama orang yang membuat jalan itu. Tapi patung itu oleh pemerintah Indonesia sudah dibuang, diganti dengan patung Komodo sampai hari ini. Sehingga anak muda tidak tahu lagi siapa nama pembuat jalan Trans Timor yang panjangnya 330 km dihitung dari Kupang sampai ke Motoain atau Pupu Kupang. Di samping itu, Belanda juga membangun jalan Trans Flores sepanjang 630 km dan membangun juga jalan Trans Sumba dan juga Trans Sumbawa. Itu semua peninggalan-peninggalan kolonial yang masih sempat kita lihat dan masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Saya pikir hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya ya, kalau kurangnya silakan ditambah-tambahkan lagi. Itu. Sekian dan terima kasih.